Iya, kembali lagi dengan Crush Movie yang siap menemani hari-hari Anda dengan berbagai review film terbaik yang sangat cocok kalian tonton dulu. Ya, kali ini Crush Movie akan membawakan film dengan judul 2037. Film ini rilis pada tahun 2006 dan mendapat rating 6,6 versi IMDb. Film ini merupakan salah satu film dari Korea yang membuat penontonnya berurai air mata saat menontonnya. Jadi, buat kalian siapin tisunya dulu yuk, biar gak kebanjiran sama air mata kalian sendiri. Film 2037 mengisahkan tentang seorang remaja yang saat itu tengah berusia 19 tahun. Remaja bernama Yun Yong ini tinggal bersama dengan ibunya yang tidak bisa mendengar. Saat itu Yun Yong tengah bersiap menjalani tes pegawai negeri dan melakukan pekerjaan part-time-nya. Namun, sebuah kejadian tiba-tiba menimpanya dan menjadikan Yun Yong sebagai seorang pembunuh. Setelah dilakukan pemeriksaan dan investigasi, akhirnya Yun Yong harus rela menghabiskan waktunya mendekam di jeruji besi. Penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Yuk langsung kita mulai ya. Sebelum itu, subscribe, share, like, dan jangan lupa hidupin lonceng notifikasinya supaya channel Crush Movie semakin berkembang. Dan inilah film 2037. Scene awal film ini kita diperlihatkan dengan gadis muda yang baru pulang sekolah menghampiri ibunya yang sepertinya sedang menikmati pemandangan. Sebut saja gadis ini bernama Yun Yong. Yun Yong pun membawakan oleh-oleh makanan pada ibunya. Ibunya memiliki keterbatasan yaitu tidak bisa lancar berbicara dan mendengar ya guys. Di malam hari Yun Yong mengajarkan ibunya berbicara. Yun Yong bilang kepada ibunya kalau nanti tidak ada Yun Yong, dia harus bisa berbicara sendiri dengan orang lain. Mereka hidup berdua dengan kehidupan yang sederhana. Ibu Yun Yong juga sepertinya memiliki penyakit asma, tapi Yun Yong sangat menjaga ibunya itu. Di kafe tempat Yun Yong bekerja, banyak temannya yang sedang membahas akan melanjutkan kuliah di mana. Tapi hanya Yun Yong yang merasa harus bekerja saja untuk membantu ibunya. Tapi temannya terus menyemangatinya agar bisa mengambil beasiswa agar dia bisa bekerja sambil kuliah. Ibu Yun Yong bekerja di tempat jahit, tapi tiba-tiba Yun Yong datang dan melihat ibunya terluka terkena jarum. Yun Yong sangat khawatir pada ibunya dan menitipkan ibunya kepada pemilik tempat jahit itu. Keesokannya saat ibu Yun Yong bekerja, dia mendapatkan pesan dari Yun Yong. Yun Yong mengirim foto kepada ibunya ternyata dilihat oleh si pemilik toko itu. Pemilik toko itu meminta pada ibu Yun Yong agar bisa menikahi Yun Yong dengan pria pemilik toko itu. Tapi pria itu mengatakan hal yang tak senonoh yang membuat ibu Yun Yong marah dan menampar pria itu sampai kacamatanya jatuh dan pecah. Di tempat kerja Yun Yong, pria pemilik tempat jahit itu datang untuk membeli kopi. Dia menatap tubuh Yun Yong dengan pikiran kotor. Sepertinya dia suka pada Yun Yong ya guys. Pada malam harinya pria itu mabuk sendirian. Dia menghabiskan lebih dari 2 butul wine. Saat Yun Yong pulang kerja, dia berjalan sendirian dan merasa seperti ada yang mengikutinya. Ternyata benar, pria pemilik toko itu mengikutinya dan menangkapnya. Ibu Yun Yong mencari Yun Yong karena sudah larut malam. Dia belum sampai rumah. Ternyata Yun Yong terkapar di tengah rumput. Yap, Yun Yong habis dibajak sawahnya oleh pria itu dengan sangat keras, hingga benih tuyul pun tenggelam di ladang Yun Yong. Oh God! Oh God! Setelah itu ponsel yang ada di saku Yun Yong bunyi, yaitu ibunya sedang menelponnya. Pria ini juga mengancam Yun Yong jika memberitahu ibunya atau melaporkan kepada polisi, pria ini akan membunuh ibunya. Yun Yong marah mendengar itu dan mendengar suara ibunya memanggilnya. Dia pun sadar dan mengambil batu dan langsung memukul pria itu sampai tewas. Di kantor polisi, Yun Yong ditahan atas pembunuhan yang dia lakukan. Walaupun tujuan Yun Yong untuk pembelaan, tapi dia tetap bersalah karena memukul pria itu sampai meninggoy. Yun Yong tidak peduli dirinya akan dihukum atau tidak. Intinya ibunya aman dari ancaman pria itu karena pria itu sudah meninggal. Ibu Yun Yong menangis karena anaknya harus ditahan dulu sampai sidang berlangsung. Sidang pertama pun berlangsung dan Yun Yong ternyata positif menjadi pelaku pembunuhan dan ditahan selama 5 tahun. Ibunya menangis histeris melihat Yun Yong akan ditahan selama itu. Saat hari pertama Yun Yong di penjara, dia masuk ke kamar yang di dalam ada 5 orang wanita. Mereka semua memiliki kepribadian yang berbeda-beda.
Ada yang pemarah, ada yang usil, ada yang pintar, ada yang seorang guru, dan ada yang sangat cantik. Mereka semua memiliki kesalahan masing-masing yang membuat mereka dipenjara. Tapi mereka terlihat kompak, yaitu ketika Yunyong dipukulin, semua orang di sana membantunya. Malam hari di penjara, Yunyong menangis sampai larut pagi. Di pagi hari pun, Yunyong sampai menangis hingga tertidur. Salah satu seorang guru yang dipenjara selalu berdoa untuk semua. Setelah itu mereka mulai membersihkan kamar dengan tugas masing-masing. Yunyong bertugas membersihkan lantai. Mereka mulai berkenalan satu persatu dengan Yunyong dengan memberikan sedikit tips hidup di penjara. Saat sarapan mereka semua sedang asik makan sedangkan Yunyong hanya diam. Salah satu dari mereka memberitahu Yunyong karena jika Yunyong tidak makan dia akan kelelahan saat bekerja nanti. Yunyong bertanya apakah pekerjaan yang akan dia dapatkan di sini. Temannya akhirnya memberitahu pekerjaan dengan gaji paling besar yaitu bekerja di bengkel. Ketika berangkat kerja saat berbaris, Yunyong diejek oleh salah satu orang di sana, tapi temannya membantunya. Saat absen kerja, Yunyong adalah karyawan baru di sana yang harus bekerja. Yunyong akhirnya mulai mempelajari dan belajar pada temannya. Yunyong juga sudah mulai melakukan pekerjaan di sana, walaupun hanya mengangkat dan memindahkan barang. Saat pekerjaan selesai dan absen pulang, Yunyong menanyakan kapan dia digaji. Tapi sipir di sana membentaknya dan mengatakan kalau tidak ada gaji di sini. Tapi temannya membelanya karena Yunyong baru pertama kali bekerja. Di malam hari sepulang kerja, di dalam kamar Yunyong terus menangis. Temannya yang menenangkannya malah berdebat dan berkelahi di depan Yunyong. Yunyong semakin terganggu, meminta mereka untuk diam. Guru di sana hanya membaca buku dan membiarkan keributan itu. Yunyong terus menangis walaupun temannya sudah tertidur. Sampai akhirnya seorang guru menghampirinya dan memberinya semangat hidup dengan memotivasinya dia masih punya masa depan sedangkan dirinya tidak. Guru itu ternyata hanya tinggal menunggu hukuman mati yang akan dia terima. Guru itu juga menyarankan Yunyong bisa mengirim surat untuk ibunya. Yunyong pun menulis surat untuk ibunya. Di pagi hari, Yunyong sangat bersemangat mengepel lantai sampai semua teman di kamarnya kaget. Setelah itu, Yunyong ingin mengirim surat untuk ibunya yang hanya bisa dia letakkan di pintu. Di tempat kerja, Yunyong belajar bekerja dan mulai memiliki semangat. Semua yang bisa lakukan dia kerjakan. Di malam hari, saat di kamar, Yunyong membersihkan piring, menjemur pakaian, dan mengepel lantai. Sampai akhirnya Yunyong melihat buku sejarah di sana. Teman sekamarnya yang pintar pun menawarkan bukunya jika ingin Yunyong baca. Keesokan harinya, ibu Yunyong datang untuk menjenguk Yunyong dan membawakan pizza. Tapi dia tidak bisa memberikan pizza pada Yunyong karena emang larangan di penjara. Yunyong pun dipanggil karena ada yang akan menjenguknya. Saat Yunyong menemui ibunya langsung menangis bersedih. Ibunya sudah mulai berbicara. Yunyong senang karena ibunya sudah banyak belajar berbicara. Mereka terlihat begitu sangat menyayangi satu sama lain. Ibu Yunyong pun pulang dengan rasa hampa dan sepertinya sangat bersedih. Yalah, siapa yang gak sedih kalau anaknya masuk penjara, ya kan? Hari pun berganti. Saat absen pagi, Yunyong sakit sampai dia harus berbaring. Karena itu, Yunyong dibawa ke UKS dan diperiksa di sana. Seorang dokter mengatakan sesuatu pada petugas di sana. Petugas di sana ternyata memberitahu Yunyong kalau dirinya hamil. Yunyong pun berusaha keluar dan berlari dengan amarahnya karena pria yang melempar kaosnya itu telah menghamilinya. Yunyong sangat bersedih atas kehamilan yang tidak dia inginkan itu. Hal ini membuat Yunyong masuk di kamar isolasi. Di kamar isolasi pun Yunyong hanya bisa menangis. Di kamar penjara, teman kamar Yunyong sedang membicarakan Yunyong yang tentang kejadian yang menimpanya. Seorang guru pun menceritakan pada temannya di sana tentang kesalahan Yunyong yang membuat dia akhirnya dipenjara. Semua di sana kasihan pada Yunyong. Guru pun akhirnya menghampiri Yunyong ke kamar isolasi. Di sini, Yunyong sedang tertidur dan ternyata dia sedang mencakar perutnya sendiri sampai terluka. Guru yang sangat kasihan pada Yunyong memberi dia semangat agar tidak menyerah dengan cobaan yang dia hadapi. Saat Yunyong tiba di kamar, teman-temannya membantunya. Yunyong hanya bisa menangis dan lagi. Temannya malah berdebat karena mengasihani Yunyong. Sampai akhirnya perkelahian pun terjadi di antara mereka. Mereka akhirnya juga dibawa ke ruang isolasi karena telah berbuat keributan. Ibu Yunyong datang kembali ke penjara untuk menjenguk Yunyong. Tapi Yunyong menolak kunjungan dari ibunya itu. Ibunya pun bersedih kenapa Yunyong menolak kunjungan dari ibunya.
Mungkin Yun Yong tidak ingin ibunya tahu kalau dirinya sedang hamil. Hari berganti ibu Yun Yong selalu datang untuk mengunjunginya, tapi Yun Yong tidak pernah mau menemui ibunya. Saat olahraga, Yun Yong diberi makanan oleh temannya. Sampai akhirnya geng lain di sana juga menghampiri Yun Yong dan temannya. Yun Yong digoda dan diganggu oleh perempuan itu sampai Yun Yong diajak ke kamar mandi dengannya. Untung aja guru datang dan membantu Yun Yong dari ajakan perempuan gila itu. Di malam hari, Yun Yong mencoba menusuk perutnya dengan kaca, tapi temannya menolongnya. Tapi apa yang terjadi, temannya malah ditangkap oleh sipir dengan dikira dia memukuli Yun Yong. Di kamar, Yun Yong dinasihati oleh semua teman-temannya untuk bisa menghadapi masalah ini dengan kuat, karena di luaran masih banyak yang lebih menderita dengan Yun Yong. Hari pun berganti. Saat Yun Yong bekerja, seorang sipir memberitahunya kalau dia akan dipindah pekerjaan. Yun Yong bekerja hanya merapi-rapikan bahan di penjara, dan pekerjaan ini memang terlihat lebih mudah. Yun Yong pun bersemangat kerja. Di malam hari, Yun Yong menulis surat lagi kepada ibunya dengan menanyakan kabar dan memberinya kabar dirinya. Ibunya yang menerima surat itu sangat bahagia. Keesokan harinya, Yun Yong bekerja seperti biasa, sampai akhirnya Yun Yong melihat pelangi di langit. Tapi tiba-tiba perut Yun Yong kesakitan yang membuat dia dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Yun Yong diperiksa dan di USG. Ukuran bayinya sangat kecil padahal sudah usia 6 bulan. Jadi perut Yun Yong masih belum ada perubahan sama sekali. Ini disebabkan karena Yun Yong menolak keberadaan bayi itu yang membuat bayi itu bersembunyi di dalam perut Yun Yong. Di perjalanan pulang, petugas sipir menanyakan Yun Yong ingin apa. Yun Yong mengatakan dia ingin makan kue beras ketan. Malam harinya semua teman-teman Yun Yong penasaran dengan hasil USG Yun Yong yang sampai membuat mereka semua tidak bisa tidur. Sampai tiba-tiba ada salah satu dari mereka yang menanyakan kepada Yun Yong. Yun Yong pun memberitahu mereka tentang apa yang terjadi. Saat Yun Yong tertidur, dia mendengar suara detak jantung bayinya. Di pagi hari saat teman-temannya membereskan kamar, Yun Yong tidak boleh bekerja sama sekali. Pada saat bekerja, salah satu teman Yun Yong yang temperamental mendapatkan kunjungan. Dia diberi kabar kalau dia harus membuat rekening untuk menerima warisan dari ayahnya, karena ayahnya baru saja meninggoy. Dia sepertinya tidak menyayangi ayahnya ya guys, karena responnya yang seperti biasa saja walaupun aslinya dia bersedih. Di lapangan, dia pun menangis sendirian dan bersembunyi dari orang lain. Yun Yong menghampiri dan menemaninya. Sidang kedua Yun Yong pun berlanjut. Semua pembela dan juri pun mulai berdebat tentang hukuman yang akan diterima oleh Yun Yong. Yun Yong hanya terdiam sampai akhirnya Yun Yong diperbolehkan bicara. Yun Yong mengatakan kalau dirinya memang membunuh seseorang, tetapi itu karena dia menerima pelecehan seksual. Hakim tidak percaya karena tidak ada bukti dan pelakunya sudah tewas. Yun Yong juga mengatakan kalau penjara ini tempat yang sangat menakutkan dan berat untuk dirinya yang masih muda. Sampai akhirnya juri dan hakim memutuskan kalau hukuman Yun Yong bisa dipersingkat, yaitu menjadi 1 tahun penjara. Yun Yong pun lega mendengar itu. Sebulan kemudian musim dingin tiba. Mereka semua berkumpul di pinggir lapangan dan perut Yun Yong sudah membesar. Teman-teman Yun Yong sangat perhatian dengan kehamilan dan bayi yang ada di perut Yun Yong. Tapi lagi-lagi teman Yun Yong berdebat karena pembelaan Yun Yong. Sampai akhirnya guru menanyakan apakah Yun Yong inginkan sesuatu. Tapi Yun Yong mengatakan dia hanya merindukan bunga kosmos. Di kamar salah satu temannya yang pintar akan memberikan buku kepada Yun Yong. Tapi lagi-lagi teman lainnya menganggapnya dan mereka sedikit berdebat. Dia pun memberikan beberapa buku untuk Yun Yong agar Yun Yong bisa belajar walaupun di dalam penjara. Sampai akhirnya Yun Yong menanyakan apakah mantan napi bisa ikut ujian kuliah atau tidak. Yun Yong memeriksakan kembali kehamilannya. Dia mengatakan selalu sakit kepala. Dokter pun memberikan obat itu kepada Yun Yong, tapi dokter ini curiga apakah Yun Yong selama ini meminum obat itu atau tidak. Tapi Yun Yong mengatakan tidak. Setelah itu seorang sipir menghampiri Yun Yong dan mengajaknya. Dia berbicara sebentar. Yun Yong diberikan kue beras ketan yang dia inginkan. Waduh, sipir yang ini baik sekali ya guys. Dia kasihan pada Yun Yong karena anaknya yang paling akhir ternyata seumuran dengan Yun Yong. Di malam hari Yun Yong memasukkan obat pada toples. Ternyata benar, Yun Yong selama ini menimbun obatnya. Saat Yun Yong tertidur, temannya satu persatu bergantian ke kamar mandi tanpa sepengetahuan Yun Yong. Hah?
Apa sih yang dilakukan oleh teman-teman Yungyong ya guys? Di pagi hari Yungyong terbangun dan dia menggerakkan jari-jarinya dan teringat kepada ibunya. Setelah Yungyong akan ke kamar mandi, ternyata di tembok kamar mandi ada banyak lukisan bunga kosmos. Oh, ternyata ini yang dikerjakan teman-teman Yungyong tadi malam. So sweet banget ya guys. Teman-teman Yungyong senang dan terharu. Dia bisa melihat bunga kosmos walaupun itu hanya lukisan. Di siang hari, Yungyong menggambar bunga kosmos. Dia mengatakan pada guru kalau dia sangat menyukai bunga kosmos karena bunga kosmos mirip dengan seorang wanita pemalu. Guru pun memberi kabar kepada Yungyong kalau mantan napi di bawah 5 tahun masih bisa mengikuti ujian kuliah. Iya, Yungyong tersenyum bahagia guys karena dia masih memiliki peluang untuk masa depannya. Saat teman-temannya menyemur selimut, ternyata salah satu dari mereka ada yang menjahit pakaian bayi untuk anak Yungyong. Tapi seperti biasa, mereka di sana berdebat karena baju yang dijahit warna biru. Ya, itu adalah warna napi yang seharusnya tidak memakai kain warna biru. Mereka pun kabur satu persatu dengan membawa selimut dan kain untuk dijadikan baju untuk bayi. Seorang guru pun tidak mau kalah dan mengambil kain juga. Di malam hari saat Yungyong tertidur, teman-temannya tidak tidur. Mereka semua sedang menjahit baju untuk calon bayi Yungyong. Lucunya adalah saat Yungyong berbalik badan, teman-temannya bergegas untuk berpura-pura tidur. Mereka ada saja ya guys. Yungyong pun kembali tertidur dan semua teman-temannya juga kembali menjahit baju untuk bayi Yungyong. Di pagi hari, salah satu temannya yang berbaju pink marah karena celananya ada yang memotong. Ternyata salah satu dari mereka memotongnya untuk dijadikan baju bayi dengan warna yang berbeda. Mereka akhirnya kembali berkelahi. Yungyong kembali kesakitan dan temannya membawanya untuk periksa. Sedangkan teman-teman yang lain sedang memikirkan nama untuk calon bayi Yungyong. Sampai akhirnya ditemukan nama Bonnie yang memiliki arti sangat bagus. Mereka kembali berdebat karena ada yang kurang setuju dengan nama itu. Saat Yungyong bekerja membereskan meja kantor sipir, dia menemukan ada meja yang sudah bersih dan memberikan Yungyong minuman dan kue beras di sana. Malam harinya, Yungyong menulis beberapa surat dan menyelesaikan gambaran bunga kosmos yang sebelumnya belum dia selesaikan. Di tempat kerja di bengkel, teman kamar Yungyong ada yang membuatkan mainan kapal terbang dengan barang seadanya untuk bayi Yungyong. Sedangkan di tempat kerja jahit, teman Yungyong ada yang menjahit selimut dan sarung tangan untuk bayi. Mereka bergembira saat menjahitnya sampai akhirnya sipir datang. Dia mengira akan memarahinya, tapi ternyata sipir itu malah memberikan benang guys. Sipir ini baik juga ternyata ya guys. Sedangkan di kamar Yungyong sepertinya akan melahirkan. Air ketubannya pecah dan dia bergegas meminum banyak obat yang selama ini dia timbun. Aduh, Yungyong kan bisa bahaya kalau overdosis. Yungyong juga masih berusaha menaruh surat-surat yang dia tulis tadi malam di pintu. Yungyong menahan sakit perutnya sendirian sampai akhirnya teman-temannya pulang kerja. Mereka semua kaget karena melihat Yungyong pingsan dengan air ketuban yang pecah. Di ruang operasi, Yungyong tidak sadarkan diri. Sampai akhirnya beberapa dokter di sana membantu persalinan Yungyong dengan mengeluarkan paksa bayinya dengan dorongan manual dari luar. Aduh, Yungyong kenapa sengaja minum obat-obatan itu sih? Semua teman-teman Yungyong khawatir menunggu persalinan Yungyong. Petugas yang tukang mengambil surat akhirnya mengambil surat di kamar Yungyong. Tapi anehnya surat-surat itu ditujukan untuk teman sekamarnya dan membuat dia meletakkan kembali surat-surat itu. Dokter masih berusaha mengeluarkan bayi dari perut Yungyong dan masih tidak sadarkan diri. Malam hari tiba, teman Yungyong sudah menerima surat-surat dari Yungyong. Isinya surat bikin terharu banget guys. Yang pertama, seorang guru membaca suratnya dan isinya Yungyong sangat berterima kasih karena guru itu selalu memberinya semangat dengan ujian yang dia alami selama ini. Kedua, Haishio, yaitu temannya yang paling pintar, membaca suratnya dan isinya Yungyong juga mengatakan makasih karena dia memberikan buku-bukunya dan membuat Yungyong bisa belajar. Yungyong mengatakan dia sangat iri pada Haishio karena Haishio bisa belajar dan kuliah sampai pendidikan tinggi. Ketiga, saat temannya yang selalu membuat keributan membaca surat dari Yungyong, Yungyong mengatakan bahwa dia menyesal terlambat mengenalnya. Walaupun dia selalu membuat onar, Yungyong sangat berharap masih bisa tinggal bersama dan lebih lama dengan dirinya. Yungyong sangat mencintai dan menyayangi, walaupun Yungyong harus sebentar mengenalnya. Dia pun menangis bersedih membaca surat itu. Yang keempat, wanita paling cantik membaca surat dari Yungyong. Yungyong mengatakan kalau dia benar-benar iri dengan kecantikan yang dia miliki.
Yunyoung juga minta maaf dan sangat berterima kasih pada dirinya. Dan juga Yunyoung mendoakan dia bisa menemukan kebahagiaan dan lelaki yang bisa menerima dia dengan baik. Dan terakhir, saat temannya temperamental membaca suratnya, dia menangis kejer. Ternyata Yunyoung mengatakan dia sebenarnya orang baik yang hanya memiliki masalah emosi. Yunyoung meminta jika dia sudah keluar penjara, dia mengubah penampilan lebih feminim dan memanjakan rambutnya seperti wanita biasa. Yunyoung yang juga mengatakan jika ingin menangis tidak perlu bersembunyi dengan yang lain karena menangis itu adalah hal yang wajar. Di ruang persalinan, Yunyoung sekarat dan detak jantungnya semakin lemah. Keesokan harinya, ibunya menghampiri dirinya dan sangat bersedih melihat keadaan Yunyoung. Ibunya yang tak kuasa melihat keadaan Yunyoung hanya bisa menangis sambil memeluk Yunyoung. Ibu Yunyoung seperti putus asa sambil membawa pizza kesukaan Yunyoung dan membawanya ke rumah sakit. Tapi lagi-lagi ibu Yunyoung hanya menatap kasihan pada Yunyoung. Hari berganti, Yunyoung yang tidak sadar mendengar suara detak jantung bayi dan membuatnya dia bisa menggerakkan tangannya. Anak kecil dengan ayah dan ibunya sedang menikmati pemandangan bunga kosmos yang sangat indah. Anak Yunyoung yaitu Bonnie dirawat oleh temannya yang paling cantik dengan pria yang sudah dia temukan menjadi cinta sejatinya. Sedangkan di kamar, saat ibu Yunyoung menyetrika baju, Yunyoung melanjutkan ujiannya dan yah, ada sertifikat wawancara ujian di sana. Aduh, kayaknya udah habis berapa tisu ya guys. Padahal baru lihat reviewnya. Gimana, gak kecewa kan dengan film ini? Sampai bertemu di film-film selanjutnya dengan Crush Movie. Sebelum itu, klik tombol subscribe, share, dan like. Dan jangan lupa hidupin juga lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan info terbaru dari video Crush Movie. Dan sampai jumpa. See you!